menginginkan apapun Allah kabulkan, karena Allah sesuai prasangka hambanya, itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TJ Multimedia. Kali ini kami akan membuat konten dan menyambung konten yang kemarin. Kemarin kita mengupload sebuah video. Di situ kita membuat konten mengunboxing daripada smartphone, yaitu iPhone 11 Pro Max yang harganya sekitar 26 juta dan bisa dibeli, bisa didapatkan, bisa dimiliki dengan hanya membaca sholawat dan doa kepada Allah. Mungkin ada amalan lagi selain sholawat, Gus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bisa membeli sesuatu yang mahal, ya, barang, sesuatu atau apapun mahal itu kita bisa dengan sholawat, dengan doa. Untuk kali ini masih banyak amalan. Ada sekitar 14 amalan, ya. Ada 14 amalan untuk merubah hidup kita. Jadi ada banyak amalan, Mas Irul, untuk merubah hidup kita. Nah, untuk yang kedua ini akan saya sampaikan amalan dalam kitab Mau'alidul Usfuriyah. Jadi selain sholawat itu ada lagi amalan. Yang kedua, yang kemarin sholawat, ya. Yang sekarang yang kedua akan saya sampaikan, kita bisa mendapatkan sesuatu apapun walaupun menurut kita itu sangat mustahil, la yumkin, tidak mungkin, tapi bagi Allah sangat mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi gimana, Gus, caranya bisa merubah nasib kita, merubah hidup kita? Kita menginginkan sesuatu yang gak mungkin bagi kita tapi bagi Allah mungkin. Pertama dengan sholawat, yang kedua catat. Yang kedua ialah perbaiki hubunganmu dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu. Contoh misalkan seorang bapak-bapak sedang ada problem dengan istrinya, kemudian mau berangkat kerja. Jangan berangkat dulu, selesaikan dengan istri kamu dulu. Mama, ini ada masalah apa? Jangan berangkat ke kantor dulu, tapi selesaikan. Duduk dulu dengan istrinya. Ayo sayang, duduk sayang, kita selesaikan. Gak usah berangkat ke kantor, haji percuma. Itu bagi saya, haji percuma kamu kerja bagaimanapun sedangkan di rumahmu masih ada problem dengan istrimu. Selesaikan dengan istrimu. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang jamaah saya, ada seorang anak, ya, seorang anaknya itu membawa buku cerita ke papanya. Ingin dibacakan buku cerita. Papa, tolong dong, Pak, bacakan buku cerita ini, Pak. Lah papanya sedang sibuk main laptop, sibuk dengan pekerjaannya di laptop. Sebentar, nak, itu ke mama kamu, nak, gitu. Akhirnya anak kecil ini, anaknya ke mamanya juga gitu, sedang sibuk main gadget. Mama, tolong mama bacakan buku cerita adik, maaf nak, itu ke papa saja, nak, gitu. Akhirnya ke papa lagi, anak itu, Pak, tolong dong, Pak, ini bacakan buku cerita saya, Pak. Katanya dibentak, ya, emosi itu bapaknya lagi sibuk kerja. Kamu ini gimana sih, nak? Ngerti nggak sih? Gitu. Saya papa lagi sibuk, sana ke mama kamu. Lah, subhanallah, dari kejadian itu, sahabat, ini seorang anak entah siapa yang menggerakkan, wallahu alam, entah malaikat atau siapa. Tiba-tiba anak kecil ini masuk kamarnya, tertidur. Setelah tidur, anak kecil ini paginya berangkat sekolah bersama supirnya. Tiba-tiba kecelakaan di tol. Kecelakaan, langsung meninggal, tubuhnya hancur, kepalanya hancur. Besok paginya papanya sama mamanya ditelepon. Dapat kabar kalau anaknya itu meninggal seketika ketika kecelakaan. Bayangkan, andaikan posisi kita. Bayangkan anak yang sedang lucu-lucunya, malamnya nggak kita gubris, hanya pengen dibacakan buku cerita. Sekarang mendengar kabar bapak dan ibunya, mendengarkan kabar anaknya meninggal kecelakaan. Bagaimana perasaannya seorang bapak dan ibu? Pasti luluh lantah itu. Akhirnya apa? Singkat, saya potong ya ceritanya, singkat cerita, langsung ke kuburan, ke makamnya anaknya. Bilang begini bapak itu sama ibu, nak, maafkan bapak dan ibu, semalam gak sempat membacakan cerita untukmu. Namun sekarang saya bacakan cerita di atas nisanmu, batu nisanmu, di atas kuburan. Subhanallah, dari kisah itu, ayo
perbaiki keluarga kita. Jadi ekonomi mereka itu makin hancur, makin berantakan. Ya, bapaknya yang sibuk kaya raya sudah ditinggal mati, anaknya akhirnya hancur, turun drastis, bangkrut. Makanya jangan bekerja dulu. Kalau dalam rumah tanggamu, anakmu, istrimu itu belum diselesaikan, muliakan istri dan anakmu, baru kerjamu akan berkah. Itu yang pertama yang perlu kita catat, Mas Khairul. Yang perlu kita catat. Jadi amalan selain sholawat untuk bisa merubah hidup kita, jadikan keluarga kita keluarga nubuah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pertama, sikat saya potong. Langsung yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini, yang amalan yang ketiga yang ampuh bisa merubah nasib dan hidup kita. Itu yang kedua, yaitu muliakan orang tuamu. Birrul walidain. Muliakan ibumu. Ya, itu muliakan ibu kita. Jadi sesusah apapun, seberat apapun ibu. Saya ada kisah. Saya punya teman kuliah dulu. Ketika itu kita bertemu di Surabaya. Waktu ketemu di Juanda di Surabaya, tiba-tiba ini teman saya ini dapat telepon. Dapat telepon apa? Teleponnya begini. Sebentar Gus ya, maaf saya mau angkat telepon. Dia berdiri. Ini teleponnya ibaratnya dia loudspeaker, cetuk. Dia berdiri. Dia duduk begini. Siapa yang telepon dia? Pertanyaannya. Yang telepon dia itu adalah ibunya. Ibunya sedang kerja di Saudi Arabia. Dengan bahasanya, logatnya yang lugu, yang halus. Ini teman saya mengatakan, "Waalaikumsalam Ibu, gimana Ibu? Sehat di sana? Alhamdulillah." Kayak Masya Allah ya, tawaduknya luar biasa padahal hanya lewat telepon. Bayangkan, duduknya begini di loudspeaker. "Gimana Ibu, sehat? Ya sudah Ibu ya, jaga kesehatan." "Waalaikumsalam." Gitu, Masya Allah. Dan fakta yang terjadi seperti yang dikatakan dalam ulama salafun saleh dalam kitab itu, kita harus birrul walidain, dan ini fakta yang terjadi di real ya. Ini pengalaman saya, teman saya sendiri, dan subhanallah sekarang beliau sukses ya. Beliau sukses, beliau punya perumahan banyak, beliau punya bengkel, beliau punya rumah makan, beliau jadi jual beli mobil yang mulai dari 30 juta sampai 300 juta sampai 1 M. Luar biasa. Padahal dulunya ya bambong lah, gak punya apa-apa ketika kuliah sama saya di kos-kosan. Tapi Masya Allah subhanallah, inilah ternyata yang dikatakan oleh para ulama salafun saleh kita terapkan dalam kehidupan kita itu memang ada nyatanya, seperti sholawat, fadilah sholawat. Kita bisa memiliki apapun dengan sholawat. Kita bisa memiliki apapun, meraih apa yang kita inginkan juga dengan birrul walidain atau hubungan yang baik dengan anak dan istrimu sebelum penyesalan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi untuk mengembangkan daripada tema ini, Mas Khairul. Saya kembalikan kepada Mas Khairul. Ya, terima kasih. Berarti kesimpulannya kayak gini. Kemarin kita kan mengunboxing daripada iPhone yang termahal dan banyak digandrungi oleh masyarakat masa kini. Kita bisa memiliki itu dengan hanya membaca sholawat dan yakin kepada Allah. Dan yang kedua, sebenarnya masih banyak amalan lagi. Katanya Gus Idris tadi ada 14 amalan, kurang lebih segitu. Dan yang kedua ini kita harus birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti kepada orang tua. Seperti itu Gus ya. Berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua itu kalau menurut saya ya jalannya rezeki, iya kan Gus? Ya. Kita jangan selesaikan urusan yang di luar dulu sebelum urusan di dalam rumah tangga itu udah benar-benar kondusif. Jadi kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang pertama kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua kita harus takdim, kita harus nurut, kita harus hormat kepada orang tua. Dan mungkin yang ketiga, kan tadi Gusnya menyebutkan ada 14 kurang lebih. Dan yang ketiga ini apa Gus? Bisa dijelaskan Gus? Baik, selain sholawat dan juga birrul walidain dan juga baik hubungannya dengan istri dan anak, itu ada lagi amalan masih banyak ya. Tinggal berapa? Berarti 14 diambil 3.
Dua, yang kemarin sholawat. Yang tiga belum jelas. Oh iya. Ini yang ketiga yaitu adalah dalam kitab Mau'alidul Usfuriyah. Itu yang ketiga, ini ada amalan yang ampuh, nggak kalah ampuh juga sahabat. Ini sebenarnya ilmu mahal ini Mas Khairul. Oh gitu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin amin. Bisa konsultasi nanti di channel, bisa komen sebanyak-banyaknya. Ini ilmu mahal sebenarnya. Nanti bisa tanya ke admin. Ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kalau dalam kitab Muawilatul Usfuriyah itu kalau kita bahasakan namanya teori Law of Attraction namanya Mas Khairul. Bahasa gaulnya itu, Law of Attraction. Bisa diulangi kitab apa dulu? Kitab Mau'alidul Usfuriyah. Ya. Kalau bahasa gaulnya ini yang ketiga, teori yang ketiga ini namanya Law of Attraction, yaitu hukum tarik menarik kekuatan pikiran dan keyakinan kepada Allah. Hidup ini milikmu gitu. Hidup ini milik kita. Jadi tembuslah apa yang bisa kita tembus kecuali keluar dari syariat. Sebenarnya begitu hakikatnya Mas Khairul. Kita bisa menembus apapun, dimensi apapun, kita menginginkan apapun, Allah kabulkan. Karena Allah sesuai prasangka hambanya, itu kuncinya. Ya, sekarang saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh biar paham ya. Dan teori ini, attraction ini, hukum tarik menarik, kekuatan pikiran, ini penting ini sahabat. Dulu waktu saya zaman-zaman saya masih kere, masih miskin, masih fakir lah, masih gondrong rambut saya, masih kuliah waktu itu, tinggal di tempat kos-kosan kumuh ya. Waktu itu untuk makan aja susah. Kemudian saya itu cari pekerjaan kemana-mana itu kok susah banget, untuk makan aja susah. Singkat cerita, saya itu ngefans, kagum sama seorang artis namanya Bunda Dorce. Mungkin nggak asing lagi kan? Ya Dorce. Saking saya ngefansnya, kenapa? Itu beliau tuh punya yayasan yatim piatu gitu loh. Makanya saya ngefans. Samping kaya, artis top, beliau itu juga punya yayasan yatim. Jadi hartanya itu diinfakkan kepada anak yatim itu Mas Khairul. Jiwa sosialnya tinggi berarti. Betul, luar biasa, jiwa sosialnya sangat tinggi lah. Saya itu ngefans, saya kagum. Akhirnya saya kirim surat Mas Khairul. Saya kirim surat ya. Di dalam surat itu saya tulis begini: saya melamar kerja ke Dorce itu. Terserah Bunda Dorce, saya mau ditempatkan jadi cleaning service, mau jadi masak, mau jadi kuli, mau jadi taman lah, apa yang rawat taman atau babu atau apapun saya mau gitu. Saya kirim surat nggak ada respon sahabat. Sampai 5 kali saya kirim surat itu nggak ada respon. Tapi setelah itu ya sudahlah. Saya ya Allah, yang terbaik lah, minta yang terbaik dalam hidup saya. Karena susah waktu itu ya, masih cari pekerjaan susah lah. Lah setelah itu saya berdoa sama Allah. Nah ini contoh kekuatan pikiran Mas Khairul. Setelah 5 tahun kemudian, ya 5 tahun kemudian, waktu saya diundang ceramah di Hong Kong, itu tiba-tiba ada telepon Mas Khairul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ini siapa ya? Dan ternyata yang telepon saya itu adalah Dorce. Oh ya, ternyata ini Bunda Dorce ya, Masya Allah. Dalam hati saya bergumam, ini dulu susah banget kirim surat nggak nyampe-nyampe, sekarang telepon dapat nomor dari siapa gitu ya. Masya Allah, ternyata setelah ngobrol di telepon, Masya Allah Gus, saya tertarik dengan ceramah Gus. Saya tertarik dengan majelis Gus, majelis sholawatnya yang luar biasa, bisa menyentuh hati saya dengan muhasabah Gus, seperti itu. Sekarang Gus di mana posisi saya? Lagi di Hong Kong Bunda, saya bilang gitu. Saya itu kaget, merinding itu. Terus terang Mas, itu merinding. Seperti tadi itu teman saya itu yang Masya Allah ngangkat telepon aja kayak gitu. Ya, padahal telepon jauh. Merinding saya itu, meleleh air mata saya. Sampai saya bilang ke teman saya, kamu ini manusia atau nabi? Saya bilang gitu. Kok masih ada makhluk yang seperti itu? Hormatnya kepada ibu luar biasa. Baik, saya potong ceritanya langsung kepada Dorce tadi, Bunda Dorce. Saya lagi di Hong Kong Bunda. Iya Gus, kapan bisa ketemu? Insya Allah hari sekian, tanggal sekian saya pulang. Di bandara mana? Saya turun di Juanda, Surabaya. Oh ya, kebetulan saya itu juga asli Surabaya. Sekarang posisi lagi di Sidoarjo. Kan Bunda Dorce itu asli wong Surabaya rek. Omahnya Surabaya gitu loh. Jadi ngomong dengan kata-kata Jawa kita waktu itu. Nah singkat cerita, saya pulang dari Hong Kong, yang kemarin terakhir ke Hong Kong diundang ceramah di situ. Saya pulang, Masya Allah ternyata ada orang yang jemput. Sudah agak sepuh memang ya, beliau sudah tua. Dijemput pakai
mobil mewah waktu itu, masya Allah. Dan setelah itu diajak main ke rumahnya yang di Surabaya, saya ajak main sebentar, langsung disupiri beliau sendiri, gitu loh. Gitu ya. Iya, disupiri beliau sendiri. Di dalam mobil itu hati saya bergumam, ini dulu saya kirim surat aja susah minta ampun, sekarang dia jadi supir saya. Lah, dari kisah itu loh sahabat, ya. Ini yang perlu kita catat, tanda kutip. Dari kisah itulah kekuatan pikiran, ternyata Allah membayar kontan saat itu. Ya. Contoh selanjutnya, saya itu dulu ngefans bang sama ulama ya. Ya memang kita harus cinta sama wali, sama aulia, sama ulama. Saya ngefans bang, pingin banget jumpa sama beliau imam kita, imam besar kita, Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang saat ini beliau berada di Saudi Arabia. Kita doakan mantanallahu bitu di hayati wa nafa'anallahu bi ulumihi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, amin amin ya rabbal alamin. Singkat cerita, dulu saya itu nangis saking kangen, nggak kuat nahan rindunya, pengen banget ketemu sama Habib Rizik itu sahabat, karena perjuangannya yang luar biasa ya. Sekarang banyak ulama-ulama yang dakwah menerangkan tentang bab sholat, bab nikah dan lain sebagainya, tapi ulama yang berani seperti beliau itu jarang, yang berani mengambil resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Disitulah kami cintanya luar biasa, sampai suatu saat, suatu ketika saya minta sama Allah, ya Allah sebelum nyawa saya kau cabut, saya ingin ketemu aulia ini, saya ingin ketemu ulama Al Habib Rizik ini. Dan subhanallah, Allah menjawab dengan hitungan cuma minggu sahabat. Akhirnya saya berangkat umroh, dan secara tidak sengaja langsung ketemu sama beliau, dan beliau nyambut saya luar biasa, masya Allah. Nah ini ya cara-cara kekuatan pikiran Mas Khairul. Jadi hidup kita milik kita, Allah sesuai prasangka hambanya, gitu loh. Kalau bahasa gaulnya tadi apa? Bahasa gaulnya tadi law of attraction. Jadi hukum tarik menarik namanya. Seperti itu para viewer, para netizen yang melihat video kali ini. Kita ingin hidup sukses, kita ingin hidup bahagia, kita ingin sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Pasti ada prosesnya. Siapa yang memberi kesuksesan, siapa yang memberi kebahagiaan, siapa yang memberi kekayaan, pastilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gus Idris tadi menjelaskan bagaimana kita bisa menggapai itu semua. Yang dijelaskan cuma 3, sebenarnya ada beberapa, dan nanti kita akan membuat lagi, menyambung lagi dari 3 itu. Jadi tunggu. Kalau misalnya Anda semua para viewer ingin menanyakan sesuatu atau apa, atau problema hidup, bisa komentar di bawah ini. Nanti kita akan respon fast respon ya, fast respon. Jadi mungkin hanya itu yang kita bisa sharingkan kepada viewer, dan semoga bisa bermanfaat. Sebenarnya ada banyak yang disampaikan oleh Gus Idris, berhubung waktu sudah mau hampir petang, nanti kita akan sambung lagi di konten yang berikutnya. Cukup dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Siapa yang meng-share, siapa yang membagikan sebuah kebaikan, pasti Allah akan mencatat semua itu. Cukup dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.